Hah, seriusan nggak? Pelan-pelan dong kak. Anga langsung membungkam mulut Caca karena tidak bisa mengondisikan suaranya di depan banyak orang. Sorry nggak, gue terlalu kaget. Caca kembali duduk dengan tenang. Melihat sekelilingnya dulu sebelum bertanya lebih banyak pada Anga. Iya, tapi nggak jadi karena harus ronda malam. Tapi benar-benar kemajuan sih ini nggak. Lo pernah berpikir nggak kalau Mas Adit itu juga cinta sama lo? Anga mengingat tatapan Aditya tadi malam kepadanya. Tatapan yang dalam dan begitu lembut seolah benar-benar menyiratkan tentang cinta. Aku belum berani menyimpulkannya kak. Takutnya kecewa karena Mas Adit cuma anggap aku sebagai adiknya saja. Terus kalau masalah hubungan suami istri, bukannya pria bisa aja ya meminta haknya tanpa ada rasa cinta. Lagian kita suami istri, pasti seorang pria perlu menyalurkan kebutuhan biologisnya. Iya juga sih, tapi lo beneran mau jadi istri seutuhnya buat Mas Adit? Iya kak, siapa tahu dengan itu Mas Adit mulai membuka hatinya untuk. Wajah Anga langsung memerah. Membayangkannya saja sudah membuat Anga begitu merinding. Siap insya Allah. Masya Allah, istri solehah ya sekarang. Tapi, lo udah siap-siap belum? Siap-siap apa? Caca sedikit mendekat pada telinga Anga untuk membisikkan sesuatu. Hah, emang harus ya? Ya iyalah, gimana sih lo? Ya udah pokoknya nanti abis kuliah kita pergi. Oke. Iya deh, Anga tampak ragu namun hanya mengikuti saran dari Caca. Aku izin Mas Adit dulu ya kak. Ya udah buru, nanti dicariin kalau nggak izin. Susahnya pergi sama istri orang, cibir Caca dengan mulutnya yang cablak. Saat Anga membuka aplikasi pesan miliknya, kebetulan sekali Aditya sedang online. Jadi kemungkinan dibaca tentu lebih cepat. Suami, Mas, Anga udah pulang harusnya, tapi mau pergi sama Caca sebentar ya. Suami, iya, tapi hati-hati ya, kalau ada apa-apa kabari Mas. Suami, iya Mas. Mereka berdua langsung menuju Salah Mall. Pertama-tama Caca mengajak Anga masuk ke dalam sebuah salon kecantikan. Ngapain kesini kak? Bingung Anga. Udah deh, lo nurut aja. Gue yang bayar semuanya, khusus buat temen gue yang mau malam pertama. Jadi lo harus wangi dan cantik paripurna, oke? Tapi kak, nggak ada tapi-tapian. Caca langsung mendorong Anga untuk duduk di depan cermin. Mbak, tolong buat teman saya makin cantik dan wangi. Pokoknya harus bikin dia makin kinclong kayak pengantin baru. Siap kak, terima beres pokoknya, sahut pegawai salon itu menunjukkan jempolnya. Anga hanya bisa pasrah. Dia pikir tak ada salahnya juga dia menyiapkan diri untuk nanti malam. Setidaknya dia bisa membuat Aditya bahagia malam ini. Sekitar 2 jam Caca menunggu Anga yang sedang melakukan perawatan dari ujung rambut sampai ujung kaki. Tapi wanita itu tak juga bosan. Dia menang sayang itu pada Anga. Padahal dari dulu Anga adalah teman yang paling susah diajak keluar karena kakaknya yang melarangnya. Tapi Caca senang bersahabat dengan Anga karena Anga adalah teman yang baik dan pintar. Caca merasa beruntung memiliki sahabat macam Anga, karena Caca jadi tidak terjerumus ke pergaulan negatif dengan anak-anak yang lain. Wah, kinclong bener nih pengantin baru. Hus, malu dilihatin orang kak. Suara Caca memang terlalu susah sekali dikondisikan. Oke. Sekarang kita pergi dari sini. Kita cari sesuatu, abis itu kita pulang. Lo harus pulang lebih dulu cari suami lo. Anga tak tahu lagi Caca akan mengajaknya kemana. Tangannya terus ditarik wanita yang tingginya hanya sebahu Anga itu tanpa memberitahu tujuannya. Ayo masuk, ini salah satu yang paling penting buat lo malam ini. Anga sudah malu sendiri melihat baju-baju yang dipasang pada manekin. Belum lagi banyaknya baju tipis dengan berbagai model, pipi Anga sudah memerah. Kayaknya yang ini nggak usah deh kak. Anga ingin melarikan diri namun ditahan oleh Caca. Nggak bisa, justru ini yang nantinya bakal bikin Mas Adit terpesona sama lo. Percaya sama gue. Tapi malu dong kak, masa pakai pakaian kayak gini di depan Mas Adit. Ngapain malu, mending ini masih pakai baju walau kurang bahan begini. Setelah itu, lo bakalan polos tanpa sehelai benang pun. Jadi nggak usah malu. Caca tetap saja ngotot sambil memilah-milah baju mana yang cocok buat Anga. Bukan baju sih, lebih tepatnya lingerie. Ayo pilih yang mana. Anga sempat celingukan melihat ke sekelilingnya, dia merasa malu berada di toko pakaian dalam seperti itu, padahal tidak ada yang peduli juga dengan apa yang Anga beli di sana. Aku bingung mau yang mana kak? Cek, Caca hanya berdecak sambil melirik jengah pada Anga. Sahabatnya itu sungguh terlalu polos menurutnya. Yang ini aja gimana? Enggak ah. Masa warna kuning? Yang ini, terus kalau yang ini, kak,
masa iya nggak ada celananya? Caca sudah mulai habis kesabaran sepertinya. Terlihat wajahnya mulai suram dengan matanya menatap tajam pada Anga. Udah deh yang ini aja. Suka nggak suka terserah, gue capek sama lo. Caca langsung mengambil salah satu lingerie berwarna marun. Menurutnya warna itu akan sangat bagus dipakai Anga yang kulitnya putih bersih. Ya udah deh, tapi ini biar aku aja yang bayar. Anga merebutnya dari Caca dan membayarnya sendiri. Harga baju kurang bahan itu tak terlalu mahal, jadi masih bisa dia bayar dengan uang pemberian Aditya. Setelah itu, mereka benar-benar pulang. Anga juga diantar oleh Caca sampai ke rumah. Untung saja Aditya juga belum pulang saat Anga sampai di rumah. Waktu yang masih tersisa sebelum Aditya pulang bisa Anga gunakan untuk menyiapkan makanan yang tadi sempat dia beli. Sebenarnya Anga ingin memasak, namun Caca menyarankan untuk membelinya saja, karena nanti bau masakan akan membuat wangi di badan Anga hilang setelah tadi melakukan perawatan. Assalamualaikum. Dari dapur Anga mendengar suara Aditya yang baru masuk rumah. Waalaikumsalam Mas, sahut Anga menyambut Aditya. Kamu lagi apa? Tanya Aditya saat Anga mencium tangannya. Lagi siapkan makan malam Mas. Maaf ya Anga hari ini nggak masak. Tadi Anga beli di luar. Nggak apa-apa dek, Mas nggak pernah paksa kamu untuk masak. Kalau gitu, Mas mandi dulu aja. Terus sholat maghrib baru kita makan. Anga membantu Aditya membereskan tas dan jaketnya. Iya dek, sholat maghrib, dan makan malam mereka lalukan dengan tenang. Mereka hanya menyelingi dengan obrolan kecil tentang aktivitas seharian ini. Mas, udah Isya, Anga tunggu di kamar untuk sholat ya. Iya dek, Mas ambil wudhu dulu. Aditya beranjak dari sofa lalu menuju kamar mandi. Semenjak menikah, sekarang dia harus menjadi imam untuk istrinya. Jadi sebisa mungkin dia tetap melaksanakan sholat secara berjamaah dengan Anga. Ketika Aditya tiba di kamar, dia mendapati Anga sudah mengenakan mukenanya. Aditya selalu terlama melihat kecantikan wajah Anga yang dibalut mukena seperti itu. Ayo berdiri dek. Iya mas. Anga mulai berdiri di belakang Aditya, tepat satu syaf belakang suaminya itu. Menjadi makmum untuk suaminya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi. Aditya segera berbalik untuk mengulurkan tangannya pada Anga setelah mengucap salam. Tangan Aditya disambut dengan senang hati disertai kecupan hangat di punggung tangan Aditya. Aditya sempat memanjatkan doa pada Yang Maha Kuasa. Anga tak tahu apa saja doa yang suaminya itu panjatkan, tapi dia selalu mengaminkan apapun doa baik yang dilafalkan suaminya. Setelah itu, Aditya berbalik dan ingin segera beranjak dari atas sajadahnya. Tapi pemandangan di depannya, sungguh membuat dirinya kesusahan menelan air liurnya. Dedek, Mas, Anga sudah siap jadi istri Mas seutuhnya, Dedek. Mas, Anga sudah siap jadi istri Mas seutuhnya. Aditya tampak terkejut dengan pemandangan di depannya. Dia bahkan sampai membeku dan tak berkedip untuk beberapa saat. Kak kamu serius mau memberikannya untuk Mas Dek? Iya Mas, karena Mas Adit kan suami Anga. Ternyata tadi Anga masuk lebih dulu ke kamar karena untuk menyiapkan semuanya. Tadi Anga sempat berkali-kali ragu untuk memakainya sebelum Aditya masuk, tapi Anga kembali meyakinkan diri kalau yang ia lakukan itu adalah ibadah. Apa kamu nggak akan menyesal? Aditya meyakinkan Anga sekali lagi. Padahal tadi malam dia sendiri yang meminta dan sudah disetujui oleh Anga. Insya Allah Anga ikhlas Mas. Hati Aditya berdesir mendengarnya. Ditatapnya wanita yang sudah halal baginya itu dengan begitu dalam. Sini, mendekat sama Mas. Aditya mengulurkan tangannya pada Anga yang langsung disambut oleh Anga. Wanita lugu itu menggeser sedikit tubuhnya agar lebih dekat dengan suaminya. Sekarang lututnya bahkan sudah bersentuhan dengan lutut Aditya yang masih tertutup sarung. Aditya mengulurkan tangannya untuk menyelipkan rambut Anga. Dia ingin melihat wajah istrinya tanpa terhalang apapun. Kegugupan yang luar biasa mulai melanda Anga saat ini. Siapa yang ngajarin istri Mas jadi nakal pakai baju kayak gini? Kak kenapa emangnya Mas? Mas nggak suka ya? Kata Caca Mas Adit bakalan suka kalau Anga pakai baju ini. Oh, Caca yang bikin istri polos Mas, jadi nakal gini. Aditya masih memandangi Anga dengan begitu lekat. Tapi kalau Mas Adit nggak suka, biar Anga ganti baju aja. Jangan, nggak usah ganti, benar kata Caca, Mas suka kok. Kamu cantik sekali. Naga menunduk malu, seluruh wajahnya pasti sudah menyaingi warna bajunya saat ini. Aditya menyibak rambut panjang Anga ke belakang. Hingga Aditya bisa melihat leher, bahu dan dada Anga bagian adas yang putih mulus itu. Jakun pria dewasa itu tampak bergerak naik turun dengan kasar, pertanda kalau Aditya kesusahan menelan ludahnya.
Kamu susah siap dek. Anga memberanikan diri menatap Aditya. Melihat kemanik mata suaminya itu yang tatapannya sudah susah diartikan oleh Anga. Siap mas, ucap Anga meski ada rasa takut di dalam hatinya. Mata Anga benar-benar dikunci oleh Aditya. Dia tak membiarkan istrinya untuk berpaling darinya sedikitpun. Aditya mulai mengikis jarak di antara mereka berdua. Sepertinya malam ini memang akan menjadi malam penyatuan mereka setelah 1 bulan lebih menjadi suami istri. Tapi Aditya sepertinya sudah di tempat yang sejak tadi menjadi perhatiannya. Aditya benar-benar bisa menyentuhnya saat ini. Bahkan kalau tidak salah menebak, sepertinya Aditya juga menggunakan lidahnya untuk bermain di sana. Suara lenguhan tertahan itu seperti membakar Aditya. Dia semakin gemar menyentuh istri sahnya itu. Kita pindah ke patas ya dek. Anga hanya mengangguk mengiyakan, dia juga baru ingat kalau mereka masih berada di lantai sehabis sholat tadi. Aditya tak membiarkan Anga naik sendiri. Dengan badan tegapnya itu Aditya menggendong Anga untuk naik ke atas ranjang. Sama seperti yang ada di bayangannya selama ini. Sedetik kemudian, bukan hanya itu. Sekarang tubuh Anga benar-benar susah dikondisikan. Dia menggeliat tak terjadi saat merasakan sensasi yang luar biasa. Mas, Anga hanya bisa mengangguk meski dia sendiri tak yakin.